Halo semuanya, selamat datang di pembahasan soal ONMIPA Kimia. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu soal ONMIPA bidang kimia tahun 2019. Nah, karena agak susah ya untuk mendapatkan soal ONMIPA terbaru, jadi kalau teman-teman misalnya punya soal yang lebih baru dari 2019, 2020, 2021, 2022, nanti bisa kasih tahu saya ya di email, nanti saya cantumkan email saya di deskripsi. Alright, langsung saja kita menuju soalnya. Ini adalah soal ONMIPA Kimia 2019 bidang kimia organik. Urutkan senyawa berikut ini berdasarkan tingkat keasaman dari Ka rendah ke tinggi dan jelaskan alasannya. Oke. Kalau dari soal ini ya, tingkat keasaman dari Ka rendah ke Ka tinggi itu berarti dari yang paling kurang asam ke yang paling asam. Masalahnya di sini adalah kita nggak tahu data Ka-nya berapa gitu kan. Kalau tahu mah gampang banget, tinggal diurutkan nilai Ka-nya. Nah, ini nggak tahu gimana nih caranya gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau kita pelajari dulu ya untuk menentukan tingkat keasaman senyawa organik hanya berdasarkan strukturnya saja. Oke, langsung saja kita review dulu. Untuk teman-teman yang sudah tahu mungkin bisa langsung skip bagian review materi ini ya. Oke, kita mulai dulu dengan definisi asam. Kalau di kimia organik, definisi asam itu biasanya menggunakan teori Bronsted-Lowry ya, di mana asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion H+. Kalau basa, senyawa yang menerima ion H+. Nah, seberapa kuatnya senyawa asam ditentukan oleh seberapa mudah ion H+ ini terlepas dari senyawa tersebut. Jadi bisa dibilang kekuatan asam atau tingkat keasaman itu dapat dilihat dari seberapa mudah senyawa tersebut melepaskan ion H-nya. Nah, ada beberapa faktor dalam menentukan senyawa itu mudah atau sulit melepas H+. Faktor yang pertama adalah kita lihat dengan siapa atom H berikatan. Seberapa mudah atom H lepas menjadi H+, ini tergantung dengan atom yang diikat atau atom yang mengikat H itu sendiri. Nah, aturan untuk menentukan seberapa mudah suatu atom melepaskan atom H itu bisa kita lihat di tabel periodik ya. Tabel periodik dengan aturan seperti ini. Untuk yang satu periode atau satu baris gitu ya, kemudahan atom melepas H itu meningkat dari kiri ke kanan. Jadi semakin kanan semakin asam. Begitupun sebaliknya ya, berarti semakin kiri semakin kurang asam. Itu kalau dalam satu periode. Jadi contohnya misalnya yang satu periode itu adalah C, N, O sama F gitu ya. Maka tingkat keasamannya akan meningkat dari CH ke NH. NH ini ikatan NH itu lebih asam daripada ikatan CH karena H pada NH lebih mudah lepas daripada H pada CH. Kemudian meningkat lagi keasamannya ke OH, meningkat lagi ke FH, gitu ya, sampai kanan. Itu untuk yang satu periode. Untuk yang satu golongan berlaku semakin bawah maka semakin asam. Semakin bawah letak atom di tabel periodik, dia akan semakin mudah melepaskan H+-nya. Contohnya yang satu golongan ya, misalnya F, Cl, Br, I. Nah, ini kan satu golongan ya. Ini yang paling asam itu adalah si paling bawah ini ya, Hi berarti. H ini paling asam dibandingkan HBr. HBr lebih asam dari HCl. HCl lebih asam dari HF. Untuk yang satu golongan. Atau juga bisa golongan yang lain, misalnya O, S,
Se misalnya ya. Maka di sini ikatan HSE lebih asam dibandingkan HS, lebih asam dibandingkan HO. Gitu ya. Itu atom yang mengikat H terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita lihat di soal. Nah, kalau kita lihat di soal, ini kan terlihat ya bahwa H ada yang terikat pada O, ada yang terikat pada N. Kalau di sini pada H aja, ini pada H ada N, ada H ada N. Sebenarnya ada juga H yang mengikat di cincin aromatik ini. H mengikat C, ya. Nah, kita lihat aturan yang tadi bahwa kita di sini membandingkannya adalah CH, NH sama OH. Kita lihat di aturan tadi. Di antara CH, NH, OH yang paling asam adalah OH. Nah, maka di sini kita akan fokus saja ke bagian OH. Ternyata OH punya semua ya. Nah, maka dari itu sekarang kita lanjut ke aspek yang kedua. Kalau atom yang mengikat H itu sama, dalam hal ini sama ya, sama-sama O yang mengikat nih. Ada OH, OH. Maka yang perlu kita lihat adalah faktor selanjutnya, yaitu gugus penarik dan gugus pendorong. Apa itu gugus penarik, apa itu gugus pendorong? Nah, ini penjelasan singkatnya seperti ini. Gugus penarik itu adalah gugus yang memiliki elektronegativitas tinggi. Dia cenderung menarik elektron ya. Sedangkan kalau gugus pendorong itu yang dia cenderung memiliki elektronegativitas rendah, sehingga dia akan cenderung memberikan elektronnya ke atom yang di sampingnya atau di dekatnya gitu ya. Nah, apa pengaruh dari gugus penarik dan gugus pendorong ini? Pengaruhnya adalah seperti ini. Misalnya ada struktur seperti ini. Kalau ada gugus penarik, elektronnya akan cenderung mendekati O, sehingga apa? Sehingga H-nya ini semakin positif. Akibatnya kalau H-nya makin positif, dia semakin mudah lepas. Kebalikan kalau gugus pendorong, jika O ini misalnya ada gugus pendorong, otomatis elektron yang digunakan untuk berikatan antara atom O dan H ini akan semakin dekat kepada H. Apa akibatnya? H-nya jadi semakin negatif, nggak jadi H+ lagi, makanya H-nya akan lebih sulit untuk terlepas. Gitu ya. Mungkin kalau kita gambarkan awan-awan elektron mungkin kayak gini kurang lebih ya. Ini yang H ini sangat tipis, ini ya tebal, nah di O-nya tebal. Tapi kalau di sini, nah ini mirip, sama-sama tebal, kita bahkan yang H yang lebih tebal. Dia didorong. Ini akan sangat cenderung positif, sementara yang di sini dia cenderung negatif, bisa dibilang gitu ya, dibandingkan yang ini. Nah, begitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau semisal ada gugus penarik, ini akan memberikan kemudahan untuk atom O atau atom yang mengikat H itu melepaskan H-nya menjadi H+. Sehingga keberadaan gugus penarik ini berakibat pada kemudahan lepasnya H+. Kalau H+ semakin mudah lepas, maka senyawanya akan semakin asam. Itu gugus penarik ya. Berarti kalau untuk gugus pendorong sebaliknya. Keberadaan gugus pendorong itu akan berpengaruh pada semakin sulitnya H+ lepas. Akibatnya kalau H+ semakin lepas sulit, maka dia semakin kurang asam. Nah, pertanyaannya adalah gugus pendorong itu yang seperti apa, gugus penarik itu yang seperti apa. Nah, ini ya. Kita akan bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang gugus penarik. Ciri-cirinya kan udah ada ya. Gugus penarik itu elektronegativitas tinggi. Berarti kalau dilihat tabel periodik itu letaknya di sebelah atas dan kanan gitu ya, yang elektronegativitasnya tinggi. Contohnya adalah NO2. Contoh lagi X, misalnya halogen itu gugus penarik juga. Dan misalnya ada COOH gitu ya.
C, O ada O-nya, ini kan sangat kuat elektronegativitasnya. Kemudian mungkin ciri-cirinya adalah intinya misalnya di sini R gitu ya, dia diikat sama NO2, R diikat sama COOH misalnya. Ciri-cirinya, atom yang berikatan dengan R itu yang langsung berikatan, di mana kasus ini adalah N, yang kasus di sini adalah C. Dia biasanya cenderung positif atau kurang elektron atau tidak ada PeB, tidak punya PeB ya. Nah, contohnya adalah ini NO2, ini halogen, COOH, SO3H. Sebaliknya, kalau gugus pendorong, dia cenderung memiliki PeB dan dia berikatan dengan H. Contohnya misalnya ada NH2. Nah, di ini kan ada PeB. Nah, itu berarti pendorong. Dia berikatan sama H. Nah, itu pendorong. Kemudian yang ada PeB dan ada H-nya biasanya OH. Nah, OH ini juga pendorong. Gitu ya. Kemudian sekalipun dia CH3, meskipun C ini nggak punya PeB ya, tapi dia berikatan dengan H, maka dia disebut gugus pendorong juga. Seperti itu. Oke ya, termasuk ini. Misal O ada PeB-nya, tapi hanya ini diganti oleh CH3. Ini tetap gugus pendorong. Itu ya contohnya ya. Ciri-cirinya adalah dia cenderung negatif, atau kalau nggak dia punya PeB. Begitu. Nah, dari penjelasan perbedaan gugus penarik dan gugus pendorong ini, kita bisa lihat nih, mana saja yang ada gugus penariknya, mana saja yang ada gugus pendorongnya. Kita tandai ya, yang gugus pendorong kita tandai warna hijau. Nah, ini di sini ada gugus pendorong NH2. Ini juga ada gugus pendorong NH2. Nah, sementara yang dua lainnya ini dia punya gugus penarik, yang di sini juga punya gugus penarik. Berarti berdasarkan aturan ini, gugus penarik dan gugus pendorong terhadap sifat asam. Kalau ada gugus penarik, maka dia semakin asam. Kalau ada gugus pendorong, maka dia semakin kurang asam. Nah, kita urutkan dari yang paling kurang asam ke yang paling asam ya, berdasarkan gugus pendorong dan gugus penarik. Maka kita bisa simpulkan bahwa senyawa ini, kita gambar ya, yang ada NH2-nya, senyawa yang ada NH2-nya dia akan lebih kurang asam dibandingkan yang ada NO2-nya, karena yang NH2 itu gugus pendorong, dia makin kurang asam, sedangkan NO2 dia gugus penarik, dia lebih asam. Bisa kita tuliskan skemanya seperti ini. Dari gugus pendorong dan gugus penariknya kita sudah tahu bagian senyawa-senyawa mana yang dia kurang asam dan senyawa-senyawa mana yang dia lebih asam. Nah, sekarang masalahnya adalah kita kan nggak tahu nih antara kedua senyawa yang kurang asam ini, kalau diurutkan keasamannya mana yang lebih kurang gitu kan. Kita masih nggak tahu. Begitupun yang ini, yang lebih asam ini, kita tidak tahu urutannya mana yang paling asam di antara kedua ini. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan aspek ketiga. Apa itu aspek ketiga? Mari kita bahas. Aspek ketiga adalah struktur resonansi. Nah, struktur resonansi dari basa konjugasinya ya. Apa nih maksudnya struktur resonansi dari basa konjugasinya? Nah, nanti yang kita lihat adalah kestabilan struktur basa konjugasinya. Jadi basa konjugasi itu kan struktur asam yang sudah melepas H+. Nah, itu namanya basa konjugasi. Nah, yang kita lihat, sekali lagi ya saya ulangi, yang kita lihat adalah kestabilannya. Gimana menentukan kestabilan? Nah, tadi ada beberapa bagian. Ini ada hubungannya dengan gugus penarik dan gugus pendorong. Ciri-ciri
struktur resonansi yang stabil itu kayak gini. Misalkan ini ada gugus penarik, kita simbolkan T aja ya. Nah ini gugus penarik misalnya nih. Ketika ada elektron di sini lebih negatif gitu ya, maka dia akan stabil. Karena kan gugus penarik itu cenderung menarik elektron. Maka kalau di dekatnya ada elektron bebas atau minus kayak gini ya kasusnya, dia stabil. Begitupun untuk yang gugus pendorong. Kalau misalkan ada gugus pendorong, kita simbolkan D ya, pendorong, dia kan cenderung memberikan elektron tuh. Maka kalau di sampingnya dia kekurangan elektron alias plus gitu ya, dia stabil. Yang tidak stabil gimana gitu? Ini yang versi stabil, kita tandai dulu saja. Versi yang tidak stabil itu kayak gini. Kalau yang gugus penarik itu kejadian seperti ini. Ada gugus penarik, dia pengen elektron, tapi yang di sampingnya dia malah kekurangan elektron. Nah ini tidak stabil. Kalau misalnya gugus pendorong, sama prinsipnya. Dia kan tujuannya adalah mendorong elektron, ngasih elektron di sampingnya. Kalau ternyata atom di sampingnya malah dia punya elektron lebihan atau bermuatan negatif, maka dia tidak stabil. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selain konfigurasi ini, kita anggap aja struktur resonansi yang normal ya. Jadi nanti yang jadi pembeda adalah bagian stabil ya dan tidak stabilnya. Sekarang mari kita lihat pada struktur soal. Kalau misalkan gugusnya adalah NH, maka kondisi dia stabil itu adalah seperti ini. Pendorong berarti di bagian sini adalah yang positif, maka dia ini stabil. Sebaliknya, kalau dia akan ada struktur resonansi yang bentuknya seperti ini. Nah, negatif ketemu negatif, dia tidak stabil. Nah, sekarang kita bandingkan dulu aja yang dua struktur yang ada gugus NH2-nya. Ini struktur yang memiliki gugus pendorong NH2. Kalau misalkan dia melepas H+, ini kan yang kita lihat basa konjugasinya ya. Nah, struktur basa konjugasinya dia bakal melepas H+ dulu. Akan jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah struktur basa konjugasi dari masing-masing senyawa tadi ya. Sekarang kita akan menggambar struktur resonansinya, apakah akan menemukan bagian stabil atau tidak stabil di sini. Nah, ini dia struktur resonansinya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini, di bagian ini. Nah, negatif ketemu gugus pendorong, sama kasusnya kayak ini nih. Maka struktur resonansi yang atas ini tidak stabil. Sedangkan ini dia gugus pendorongnya, atom sampingnya nggak ada apa-apanya. Meskipun dia tidak tergolong yang paling stabil ya, seperti ini, tidak tergolong seperti ini, tapi dia setidaknya lebih stabil daripada struktur atas. Nah, makanya ini kita labelis dia lebih stabil. Karena ternyata setelah resonansi, yang negatif itu tidak langsung ketemu dengan gugus pendorongnya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa senyawa yang bawah ini, basa konjugasinya lebih stabil daripada basa konjugasi senyawa yang atas. Sehingga kalau misalnya kita urutkan tingkat keasamannya, maka tingkat keasaman dari yang stabil tadi lebih tinggi daripada tingkat keasaman yang kurang stabil. So, kita bisa tuliskan seperti ini.
kita dapatkan ya dari yang gugus pendorong, yang lebih asam adalah yang posisi NH2-nya di bagian atas ini ya, bagian meta. Kalau yang bagian para dia ternyata kurang asam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang gugus NO2. Kita lanjutkan dengan gugus NO2, gugus penarik ya. Nah, kalau gugus NO2, karena dia gugus penarik, maka bagian stabil itu yang seperti ini. Karena dia positif, maka dia akan stabil kalau atom di sampingnya kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Di sini stabil. Nah, yang kurang stabil adalah yang seperti ini, yang tidak stabil ya. Gugus penariknya ingin menarik elektron, tapi atom di sampingnya dia kekurangan elektron atau bermuatan positif, maka ini tidak stabil atau kurang stabil. Nah, sekarang kita lihat untuk kedua senyawa yang ada di soal tadi ya, yang ada gugus NO2-nya. Kita gambar dulu. Nah, ini kedua gambarnya. Kalau dia terionisasi atau melepaskan H+, dia akan menghasilkan struktur basa konjugasi yang bentuknya seperti ini. Kalau yang bawah sama juga. Nah, seperti ini. Perbedaannya hanya di letak NO2-nya saja. Nah, selanjutnya mari kita gambar struktur resonansinya. Manakah struktur resonansi yang lebih stabil? Nah, kita sudah gambar struktur resonansinya. Teman-teman lihat, perhatikan di sini di struktur basa konjugasi yang atas. Setelah diresonansikan ternyata ada nih ketemu atom di samping gugus penarik, dia punya PB atau dia kaya akan elektron. Nih ya, ada elektronnya di sini berhentinya. Bermuatan negatif, ketemu penarik, maka dia sama seperti ini kasusnya, stabil ya. Sedangkan untuk yang struktur resonansi yang bawah, negatifnya itu letaknya di sini, tidak langsung berdekatan dengan gugus penarik. Dia sebenarnya bukan yang termasuk tidak stabil juga sih, dia termasuknya ke yang normal ya. Sehingga di sini bisa dibilang kalau dibandingkan dengan yang struktur atas, struktur bawah ini kurang stabil. Nah, yang basa konjugasi lebih stabil, maka dia lebih asam. Sehingga bisa kita tuliskan urutan keasamannya. Nah, senyawa dengan NO2 di posisi meta, dia kurang asam dibandingkan senyawa yang NO2-nya di posisi para. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan. Kita kembali yang tadi ya. Kita kembali ke soal. Tadi berdasarkan aspek yang pertama, kita masih belum bisa menentukan mana yang lebih asam dari yang lain. Karena ternyata ada atom O semua ya, ada OH-nya semua. Kita lihat dari aspek yang kedua, ada nggak gugus penarik atau gugus pendorongnya. Nah, ternyata ada. Seperti ini ya. Yang punya gugus pendorong kurang asam. Yang punya gugus penarik, dia lebih asam. Masalahnya adalah di antara yang kurang asam ini ada dua yang kita nggak tahu urutan keasamannya. Sama halnya dengan yang lebih asam ini yang punya gugus penarik. Kemudian kita gunakan aspek ketiga, yaitu kestabilan struktur resonansi basa konjugasinya. Dari yang dua senyawa kurang asam ini, kita analisa tadi resonansi, kita dapatkan bahwa NH2 yang posisinya para, dia lebih kurang asam dibandingkan yang posisinya meta. Sementara kalau untuk dua senyawa yang lebih asam, yang dia sama-sama punya gugus penarik NO2, kita dapatkan kesimpulan bahwa posisi NO2 yang meta itu kurang asam dibandingkan struktur yang memiliki gugus penarik NO2 di para. Nah, otomatis di antara kedua aspek ini akan ada tanda seperti ini ya kan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa urutan
senyawa berdasarkan tingkat keasamannya dari yang paling kurang asam atau Ka rendah ke yang paling asam atau Ka tinggi adalah seperti ini urutannya, dari kiri ke kanan. Nah, mungkin itu aja pembahasan soal ONMIPA Kimia Organik nomor 1A tahun 2019. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih simpel atau lebih mudah, bisa share di kolom komentar, atau kalau mau berdiskusi kita bisa berbalas email. Nanti saya kasih emailnya di kolom deskripsi. Dan juga untuk teman-teman yang misalnya request ada soal yang mau dibahas, misalnya soal ONMIPA 2020 atau 2021, silakan bisa email soalnya ke saya. Oke, I think that's all. Thank you, see you in the next video. Bye.